Sekarang coba kita lihat soal yang selanjutnya nih. Soal ini berhubungan dengan produk domestik bruto atau PDB. Biasanya PDB ini digunakan untuk apa sih? Untuk ini ya, menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masih ingat konsep PDB? Ada yang namanya PDB nominal, ada yang namanya PDB real. Bedanya di mana? Ya konsep penghitungannya. Kalau PDB nominal ini kan kita gunakan harga berlaku. Maksudnya harga yang ada pada saat itu. Kalau PDB real, kita gunakan harga konstan. Maksudnya harga konstan? Jadi untuk menghitung PDB real, kita pilih harga pada suatu tahun tertentu. Jadi kita pilih dulu kita mau pakai harga yang berlaku pada tahun berapa. Atau ini biasanya dikenal dengan tahun dasar atau base year. Coba sekarang kita lihat contoh penghitungannya ya. Kita lihat contoh ini ya. Kalau misalkan ada 3 barang, barang A, B, dan C. Dan kita tahu kuantitas produksi barang A pada tahun pertama sebesar 6, barang B tahun pertama sebesar 7, barang C pada tahun pertama sebanyak 10. Di tahun kedua, produksinya berubah. Barang A diproduksi sebanyak 11, barang B 4, barang C 12. Harganya pun berubah. Harga di tahun pertama untuk barang A 1 unitnya seharga 5.000. Yang barang B 3.000, barang C 7.000. Harga barang-barang ini di tahun kedua juga berubah. Barang A seharga 4.000, barang B 10.000, barang C 9.000. Nah, kalau suatu negara cuma memproduksi ketiga barang ini aja, A, B, dan C, dan tahunnya hanya 2 tahun aja, tahun pertama dan tahun kedua, jadi gimana nih ngitung PDB-nya? Nah, coba kita hitung ya. P1 dikali Q1. Maksudnya, harga di tahun pertama dikalikan dengan kuantitas barang yang diproduksi pada tahun pertama. Berarti kan kolom ini dikalikan dengan kolom ini ya. Ini hasilnya. Dan yang P1 dikalikan Q2 berarti kita masih tetap menggunakan P1, tapi kuantitas yang kita pakai sekarang adalah Q2. P2 kolom berikutnya P2 dikalikan dengan Q1 berarti sekarang kita gunakan harga ini P2 dikalikan dengan kuantitas barang di tahun pertama. Yang terakhir, kolom terakhir ini P2 dikalikan dengan Q2. P2-nya tetap kita gunakan, tapi sekarang kuantitas yang kita pakai adalah kuantitas yang diproduksi pada tahun kedua. Di sini kalau kita berdasarkan definisi tadi ya, PDB nominal digunakan menghitung dengan menggunakan harga berlaku. Berarti seperti ini ya contohnya. Harga tahun pertama kita kalikan dengan kuantitas
barang yang diproduksi pada tahun pertama. Jadi inilah yang kita kenal sebagai PDB nominal. Sama juga sama kolom yang terakhir ini. Karena kita menghitung kuantitas tahun kedua dikalikan dengan harga tahun kedua. Kuantitas barang di tahun tersebut dikalikan dengan harga barang di tahun tersebut. Ini namanya PDB nominal. Yang ini PDB nominal di tahun pertama, yang ini PDB nominal di tahun kedua. Berarti yang dua ini sisanya, ini sebenarnya PDB real ya. Cuma bedanya yang ini PDB real menggunakan tahun dasar tahun pertama. Kenapa begitu? Kenapa ini dibilang tahun pertama? Karena P yang kita gunakan adalah P1. Sedangkan yang ini tahun kedua. Karena P-nya kita pakai P2. Nah, sebenarnya P1 dan P2 ini kan ini harga barang-barang yang sama pada tahun pertama dan harga barang-barang yang sama pada tahun kedua. Biasanya ada kenaikan harga ya. Walaupun di sini kita lihat untuk barang A ini malah menurun. Tapi untuk dua barang lainnya, ini kan sebenarnya bertambah ya. Masih ingat definisi kenaikan harga? Kenaikan tingkat harga secara umum dikenal dengan inflasi. Atau sebaliknya kalau penurunan dikenal sebagai deflasi ya. Jadi untuk pertanyaan ini, kalau penghitungan PDB berdasarkan harga konstan atau tahun tertentu atau base year, sebenarnya menghilangkan pengaruh apa sih? Pengaruh inflasi ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Hilangkan